Di awal tahun 2024, dunia banyak diguncang oleh gempa bermagnitudo sedang hingga besar. Sobat masih ingat nggak pas awal tahun baru? Iya, pas tanggal 1 Januari, Jepang diguncang gempa dengan magnitudo 7,6 yang menyebabkan tsunami. Kemudian ada juga gempa Taiwan yang videonya viral dengan magnitudo 7,4 sampai ada bangunan yang miring kayak gini. Dan yang terbaru, gempa berskala sedang di New York dan New Jersey, Amerika Serikat dengan magnitudo 4,8. Sebenarnya masih ada banyak gempa yang terjadi di beberapa belahan dunia lainnya di awal tahun ini. Indonesia juga mengalami beberapa gempa di awal tahun 2024. Salah satunya terjadi di Banten dengan magnitudo 5,7 pada bulan Februari lalu. Meski dengan berbagai teknologi canggih saat ini, masih sulit untuk memprediksi waktu gempa. Para peneliti dapat mengetahui kemungkinan di mana gempa dapat terjadi dengan menggunakan catatan sejarah dan pengukuran geologis, tapi tidak dengan waktu gempa. Sobat mungkin pernah mendengar isu tentang hewan yang bertingkah aneh sebelum munculnya gempa. Namun, ternyata hal ini telah dibantah dan sebagian besar fenomena ini dianggap sebagai bias konfirmasi. Menurut Profesor Geofisik di Stanford University, Greg Beroza, ada ratusan hewan yang melakukan hal-hal yang belum pernah mereka lakukan dan tidak akan pernah mereka lakukan lagi. Menurutnya, hewan melakukan hal-hal aneh setiap waktu, tetapi saat gempa baru kita menganggapnya penting dan menganggapnya seolah-olah sebagai suatu pertanda. Manusia mungkin tidak bisa memprediksi waktu gempa, tetapi ternyata bisa menyebabkan gempa loh. Menurut peneliti gempa di Harvard University, Marin Denole, pengambilan air secara cepat dari waduk di bawah tanah seperti yang terjadi di kota Jakarta dapat menyebabkan gempa. Lalu apa dong yang bisa kita lakukan untuk selamat dari bencana alam yang tidak bisa diprediksi ini? Jawabannya ya mengutamakan untuk mengurangi resiko dari gempa bumi. Kalau menurut para peneliti, peraturan bangunan adalah faktor terbesar dalam pencegahan korban jiwa akibat gempa. Negara-negara lain yang rawan gempa banyak loh yang memperbarui dan memperkuat peraturan terkait bangunan tahan gempa. Misalnya di Jepang, Meksiko, Alaska, Iran, dan Taiwan. Nah, Indonesia mungkin perlu belajar banyak dari Taiwan nih. Dari gempa bermagnitudo besar yang terjadi di Taiwan belum lama ini, dapat dilihat jika Taiwan siap untuk menghadapi gempa dan dapat menekan jumlah korban jiwa. Sampai video ini dibuat, korban jiwa akibat gempa 3 April lalu berjumlah 13 orang saja. Sedikit sih termasuknya, padahal gempanya berskala besar. Taiwan memanglah salah satu negara yang memiliki pengalaman buruk akibat gempa. Pada tahun 1999, Taiwan diguncang oleh gempa bermagnitudo 7,3 yang menewaskan 2.415 orang, melukai kurang lebih 10.000 jiwa, dan meruntuhkan 100.000 bangunan. Respon Taiwan saat itu juga dikritik nih sob, karena anggota tim SAR-nya dinilai lambat dan bangunan di Taiwan juga mudah runtuh. Nah, dari pengalaman traumatis tersebut, Taiwan mereformasi sistem tanggap darurat dan mitigasi bencananya. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Taiwan untuk menghadapi gempa. Memperkuat undang-undang penanggulangan bencana dan merevisi aturan pembangunan gedung supaya tahan guncangan. Bangunan baru dan lama terus mendapatkan pengecekan dan pembaruan terkait level ketahanan gempanya. Pemerintah Taiwan juga memberikan subsidi untuk warga yang ingin mengecek ketahanan gempa gedung mereka, serta memberikan sanksi berat bagi yang melanggar aturan pembangunan gedung. Sistem peringatan dini dan notifikasi gempa dalam waktu 15 detik setelah getaran atau gempa terjadi. Adanya regu penyelamat di setiap kota dan distrik yang siap siaga 24 jam. Melakukan simulasi bencana secara rutin di sekolah dan masyarakat. Indonesia tentu masih perlu memperbaiki dan belajar dari negara lain mengenai mitigasi bencananya. Kalau kata guru besar Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, Sarwidi, bangunan masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat bangunan tahan gempa baru sekitar sepertiga dari keseluruhan rumah. Indonesia sebenarnya punya kok Standar Nasional Indonesia atau SNI bangunan tahan gempa yang baru diperbaharui pada 2019. Namun, aturan tersebut masih sulit diterapkan karena mayoritas masyarakat Indonesia membangun rumah sendiri menggunakan tukang. Gak ada subsidi juga dari pemerintah untuk melakukan pengecekan ketahanan bangunan seperti di Taiwan. Sebagai individu, kita juga harus selalu siap siaga nih untuk menghadapi gempa. Lalu, apa langkah mitigasi yang perlu dilakukan untuk menghadapi gempa? Ini dia. Nah, langkah-langkah mitigasi gempa dilakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa. Mitigasi sebelum gempa biasa dilakukan dengan mengetahui informasi seputar gempa dan mengenali daerah sekitar. Sedangkan saat gempa terjadi, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Setelah gempa terjadi, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan nih sob. Berikut penjelasannya.
Itu dia sob pembahasan kita mengenai gempa yang belakangan ini terjadi di berbagai belahan dunia. Semoga kita selalu berada di bawah lindungan Tuhan ya. Nah, kalau pendapat Sobat Ketitik gimana nih soal mitigasi bencana gempa di Indonesia? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa juga follow sosial media kita di bawah ini. Terima kasih Sobat Ketitik, sampai jumpa.